Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham under value yang ternyata punya potensi dividen yang cukup menarik. Nah, ini sahamnya kalau kita lihat bahkan price to book-nya itu hanya sekitar 0,2 kali. Jadi, sahamnya ini luar biasa terdiskon. Secara price earning ratio sekitar 7 kali, dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, di bulan Juli 2025 ini Kanala kembali mengadakan webinar dengan judul Borong Cuan dengan Analisis Fundamental dan Foreign Flow. Inilah berbagai materi yang akan dibahas di sesi webinar tersebut, dan melalui webinar ini kamu bisa tanya jawab saham langsung bersama Kanala juga, serta akan mendapatkan rekaman sesi webinarnya. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala, dan sampai jumpa di sesi webinarnya ya. Nah, saham yang kita bahas di video kali ini adalah saham Cevin atau Clippan Finance. Kenapa saham ini kita bahas? Karena saham ini valuasinya sangat-sangat murah. Sebagai contoh, di harga saham sekitar Rp310, itu market cap-nya hanya sekitar 1,2 triliun rupiah. Nah, di sisi lain, ekuitas dari perusahaan ini tergolong cukup besar kalau dibandingkan dengan market cap-nya. Clippan Finance ini punya produk-produk pembiayaan seperti untuk pembiayaan mobil baru, kemudian mobil bekas, penyediaan dana tunai, pembiayaan alat berat, dan juga pembiayaan fleet. Nah, jadi ini adalah salah satu emiten multi-finance sebenarnya, bisnisnya menyediakan produk-produk pembiayaan. Di sini kita bisa lihat untuk total asetnya di kuartal 1 2025 itu mencapai 10 triliun lebih, yang mana ekuitasnya mencapai 5,8 triliun. Kalau kita compare tadi market cap-nya hanya 1,2 T, tapi modalnya atau ekuitas perusahaan ini mencapai 5,8 triliun, sehingga tadi price to book-nya hanya sekitar 0,2 sampai 0,21 kali. Ini satu opportunity yang menurut kita sebenarnya cukup menarik. Nah, seperti apa kinerja jangka panjang dari saham ini? Kalau kita lihat data di sini, mereka mengalami lonjakan laba bersih yang cukup signifikan di tahun 2023. Waktu pandemi di 2020 dan 2021, laba mereka itu sangat tipis, tapi masih bisa mencapai puluhan miliar. Di tahun 2024, laba bersihnya turun ke 214 miliar, dan kalau kita lihat di kuartal 1 2025 ini laba bersihnya justru turun 59% secara year on year, yang mana mereka baru membukukan laba bersih 35 miliar. Ini memang terjadi penurunan kinerja dalam 2 tahun terakhir, termasuk di 2025. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Nah, seperti apa prospek kinerjanya di 2025 ini? Kalau kita lihat data di sini, penyebab laba bersih Cevin itu anjlok ada 2 hal, yaitu satu, pendapatannya yang memang turun. Kalau kita lihat dari pendapatan pembiayaan konsumen itu turun sekitar 30 miliar, dan secara total itu pendapatannya turun sekitar 50 miliaran. Nah, di sisi lain terjadi beban kerugian penurunan nilai aset keuangan, yaitu beban pencadangan yang mereka siapkan karena naiknya pembiayaan macet. Di situ menyebabkan akhirnya laba bersih Cevin ini tergerus ke tinggal 35 miliar. Kita estimasikan laba full year-nya mungkin hanya sekitar 140 sampai 150 miliar. Dan ini bisa menjadi laba terendah sejak 2022 lalu. Tapi masih lebih better dibandingkan 2020 atau 2021 waktu pandemi dulu. Nah, dengan market cap-nya 1,2 triliun, valuasi price earning ratio forward-nya itu sekitar 8,8 kali. Untuk saham dengan PBV 0,2 kali, menurut kita price earning 8 kali itu masih cukup wajar atau cukup oke, karena memang bisnisnya Cevin atau laba bersihnya itu lagi drop, sehingga ini adalah satu kondisi yang situasional di mana memang kinerja emiten-emiten multi-finance itu banyak yang turun di 2025. Nah, seperti apa potensinya saham ini? Apakah ada kejutan dividen, dan kira-kira kejutan itu bisa seperti apa? Yang pertama tentu adalah market cap-nya yang sangat murah, yaitu hanya sekitar 1,2 triliun. Dan tadi kalau kita compare dengan equity-nya yang mencapai 5,8 triliun, maka jelas itu ada gap yang cukup besar. Ini memang bisnisnya Cevin lagi turun. Kalau kita bisa bayangkan ketika laba bersihnya kembali normal, misalkan kembali ke level seperti 200 miliar atau 300 miliar setahun, maka ini potensinya akan jadi cukup menarik. Dan walaupun memang mereka tidak konsisten bagi dividen tiap tahun, tapi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, itu mereka bagi dengan rasio yang cukup besar. Bahkan yield dividennya terbaru ya di tahun buku 2024 itu mencapai 16%, sehingga
mungkin saja kalau ada kejutan dividen di tahun depan, ini sahamnya bisa diapresiasi lagi. Jadi satu faktornya kalau dia bagi dividen lagi di tahun depan, atau ketika kinerjanya kembali ke level seperti 2023 atau 2022 lalu. Dimana kalau misalkan laba bersihnya bisa kembali ke level 400-500 miliar per tahun, maka price earningnya nanti mungkin hanya sekitar 2-3 kali. Tentu dengan valuasi yang sangat murah tapi kinerjanya kembali, itu bisa jadi satu potensi yang menurut kita mungkin bisa menghasilkan saham dengan capital gain yang cukup besar. Dan kalau kita bicara secara prospek ekonomi, ketika nanti ada penurunan suku bunga dari BI, bisa jadi beban bunganya akan berkurang dan pencadangannya lebih kecil sehingga laba bersihnya kembali bagus. Itu dia potensi Cevin, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.